Halo, selamat malam teman-teman. Iya, selamat malam bagi teman-teman yang sudah bergabung dalam acara PA Online bareng seri Alkitab malam hari ini. Sepertinya hari ini cukup beda karena saya sendiri di frame, tapi saya nggak benar-benar sendiri karena saya akan undang teman saya yang akan bersama-sama dengan kita, menemani kita dalam acara PA Online. Saya dan juga rekan saya yang jadi host akan mengajak dua tamu spesial kita untuk mengikuti penggalian kita malam hari ini, yaitu kalau teman-teman masih ingat tema kita bulan ini apa, yaitu tentang perumpamaan ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perumpamaan penabur, bukan penabur, penggarap ya. Dan minggu ini kita akan belajar lagi tentang satu perumpamaan yang sebenarnya perumpamaan ini udah pasti familiar di telinga teman-teman atau mungkin udah sering didengar atau mungkin udah sering ditonton juga video-videonya gitu ya. Ini kita akan belajar satu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang talenta. Tada, sudah ada Bu Evi di depan layar saya. Selamat malam Bu Evi. Selamat malam Roma. Oh iya, mungkin sembari menunggu guest kita, mungkin Bu Evi bisa say hello ke teman-teman yang lainnya. Kenapa juga saya akan bersama Bu Evi di malam ini. Halo, selamat malam buat teman-teman sahabat Sabda semuanya. Senang bisa berjumpa dalam suasana yang agak berbeda gini ya. Biasanya Roma dengan Ibu Yulia, tetapi hari ini Roma akan dengan 3 orang temannya. Sama-sama kita akan PA online bareng. Nah, kenapa Bu Yulia hari ini tidak barengan dengan kita? Karena Ibu Yulia sedang ada perjalanan ya untuk keluar kota. Jadi tolong didoakan sekaligus ya dengan keluarganya. Tapi kita harap nanti Ibu Yulia juga bisa join ya, walaupun sekarang sedang menunggu nih keberangkatan dengan pesawat gitu ya. Dan dalam keadaan menunggu nanti semoga bisa ikutan join gitu ya Roma ya. Jadi tolong dukungan doa dari rekan-rekan semua juga. Nah, sudah jelas nih dari Bu Evi. Jadi kita akan berempat malam hari ini menggali satu perumpamaan dari Matius pasal 25, yaitu perumpamaan tentang talenta. Dan malam hari ini juga sudah ada Rexi, sudah ada Keisha, dan ntar lagi mereka akan perkenalan ke kita semua untuk bisa mengenal mereka lebih dekat sebelum kita memulai acara kita hari ini. Oh ya teman-teman, menginfokan juga bahwa PA Online Alkitab ini adalah satu seri PA pendalaman Alkitab yang dibuka oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk menggali, untuk mengenalkan kita tentang firman Tuhan dengan cara yang relevan dan kekinian, dan tentunya ini menyenangkan karena kita menggalinya secara bareng-bareng ya, PA Online bareng, dan kita membahas pasal-pasal yang terkenal. Dan apalagi nih Bu F, biasanya kita juga pakai metode ya Bu F dalam penggalian kita. Iya, betul sekali. Nah, biasanya metode yang digunakan ini Roma yang biasanya ngomong ya. Kita ada metode SABDA biasanya Roma ya. Iya. Jadi ada simak, ada analisis, lalu ada belajar, lalu kita ada diskusi dan doa, setelah itu ada aplikasi. Jadi nanti kita akan pakai gunakan metode tersebut. Nanti rekan-rekan juga bisa belajar tentang metode SABDA. Lihat aja di situs ayo.pa.org ya. Di situ ada sangat banyak metode tutorial untuk metode PA. Oke, nah linknya nanti akan dikirimkan oleh admin juga. Oke, malam hari ini sudah ada Rexi, sudah ada Kak Keisha. Silakan bisa perkenalan ke kita semua. Ini double teman kita yang berkacamata. Mungkin bisa dari Rexi dulu, silakan. Ya, malam semua teman-teman, rekan-rekan yang sudah hadir. Ya, malam Ibu Evi, Kak Roma, Keisha. Ya, perkenalkan nama saya Rexi Tampunan. Ya, saya stay di Medan, pelayanan di Medan, alumni Inteos Solo. Ya, mungkin itu aja perkenalannya. Lengkap sekali. Oke. Kamu undang juga kan teman-teman Inteos join malam ini. Nah, saya suruh aja ikut join di Instagram kalau berteman, saya bilang. Oh gitu. Oke, ya salam kenal untuk Rexi. Dan di sebelahnya ada Keisha, silakan Keis. Halo semuanya, halo Kak Roma, Bu Evi, Kak Rexi. Perkenalkan, saya Keisha. Saya mahasiswa STT Baptis Bandung yang lagi magang di Sabda. Jadi semuanya. Oke, segera kita akan memulai acara kita malam hari ini karena waktu terus berjalan. Untuk itu langkah 0 biasanya kita akan mulai dalam doa pembukaan. Saya serahkan ke Bu Evi. Iya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami akan sama-sama belajar tentang perumpamaan tentang talenta.
Ini adalah salah satu perumpamaan cukup terkenal, bahkan mungkin sejak dari sekolah minggu kami sudah mengenalnya. Tetapi Tuhan, biarlah pada malam hari ini Engkau menolong kami untuk melihat apa yang sebenarnya, apa yang sesungguhnya Tuhan Engkau inginkan kami pelajari dari perumpamaan ini Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa seperti yang Engkau firmankan pada malam hari ini. Kau tolong Roma yang juga akan menolong sebagai host, hamba-Mu, dan juga ada Keisha dan juga Rexi yang akan bersama-sama PA online bareng, dan juga seluruh teman-teman sahabat Sabda yang juga ikut turut dalam PA online bareng pada malam hari ini. Tuhan, tolonglah supaya kami sungguh bisa menikmati emas yang murni dari firman-Mu yang akan kami bahas pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, tolong untuk jaringan, untuk sinyal semuanya, semua berjalan dengan baik dan lancar. Teman-teman yang juga berada di balik layar, berikan kesatu hatian, sehingga semua acara ini dari awal sampai akhirnya juga berjalan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke teman-teman, kita akan segera mulai, tapi kita biasanya akan ngobrol sedikit overview tentang perumpamaan yang akan kita gali pada malam hari ini ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, seperti biasa dalam bulan ini dan bulan berikutnya kita akan menggali tentang perumpamaan-perumpamaan, dan banyak sekali perumpamaan, lebih dari 30 yang Yesus ajarkan kepada banyak orang saat itu juga berbeda-beda, seperti Ibu Yulia bilang minggu lalu ya, kepada banyak golongan, ada ahli Taurat, ada para imam, para murid, ada golongan orang percaya maupun yang tidak percaya. Jadi banyak hal yang Yesus ajarkan terkait perumpamaan kepada banyak orang juga. Nah, kalau kita lihat Matius 25 ini, nanti kita akan membahas satu perikop tentang perumpamaan talenta. Ini sebenarnya konteksnya kita harus mundur satu pasal ke pasal 24 gitu ya, bahwa di pasal 24 itu Yesus di situ mengajarkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman gitu ya, tentang penghakiman, tentang kedatangannya yang kedua kali gitu ya. Dan ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya saat itu yang bertanya, dia memberikan nasihat dan dia menunjukkan tanda-tanda yang akan mengikutinya ya, dari masa sengsara, pengangkatan dan lain sebagainya. Jadi dia memberikan nasihat ini kepada banyak orang percaya. Masa kini ternyata berlaku juga sebagai kesiapan supaya kita bisa menanti kedatangan Kristus dengan mengerjakan sesuatu, bukan mengerjakan yang apa ya, yang tidak bermakna atau tidak mengerjakan apa-apa gitu. Jadi ini konteksnya, dan Ibu Emi mungkin mau menambahkan juga ini dengan lebih detail lagi. Iya Roma, Matius 25 ini juga tadi seperti yang sudah Roma katakan ya, sebenarnya adalah bagian ini dari jawaban atas pertanyaan para muridnya di Matius 24 ayat 3 terutama ya. Di situ dikatakan, apakah tanda kedatanganmu dan apa sih tanda kesudahan dunia? Lalu Yesus memberikan jawaban itu kepada mereka ya dalam bentuk perumpamaan supaya mereka bisa lebih paham, supaya mereka bisa lebih mengerti. Ini juga sebagai satu peringatan penting kepada kita ya, orang Kristen, orang percaya, untuk terus setia secara rohani untuk menantikan kedatangan Kristus. Dan ingat ya bahwa kedatangannya akan terjadi pada saat-saat yang tidak diduga-duga gitu ya Rom. Benar sekali Bu Ef. Jadi perumpamaan tentang talenta ini sebenarnya satu dari beberapa perumpamaan di atasnya itu yang Yesus contohkan kepada para murid, yang Yesus berikan kepada murid tentang bagaimana orang percaya yang tentang kesiapan dirinya menanti kedatangan Kristus, dan bagaimana orang percaya yang ternyata ada juga yang tidak siap ketika menanti. Jadi kalau dibilang apa sih hubungan perumpamaan talenta ini dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, sangat berhubungan, karena perumpamaan ini akan mendorong kita dengan ceritanya Yesus dan mengingatkan kita betapa kita sebagai orang percaya masa kini harus bersiap-siap menanti kedatangan Kristus. Jangan sampai Yesus datang baru kita siap-siap, itu udah telat, itu udah telat, nggak ada lagi artinya gitu. Tapi ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, kita harus siap sedia terus menanti kedatangannya. Oke, nah dan malam hari ini kita akan menggali pasal 25 yang sudah Bu Evi tadi katakan tentang perumpamaan talenta bersama Rexi dan juga Keisha. Nanti teman-teman bisa menuliskan tanggapan, bisa menuliskan komentar, bahkan bisa memberikan pertanyaan terkait nats yang sedang kita gali dari Matius pasal 25 dari ayat 14 sampai 30. Gimana Rexi dan Keisha? Siap? Siap. Wow, luar biasa. Oke, teman-teman sahabat-sahabat yang di rumah juga siap ya. Silakan buka Alkitab sucinya atau HP sucinya. Kita akan baca natsnya. Kita akan lihat dulu Matius 25 ayat 14 sampai 19. Bagian pertama. Saya akan bacakan ke kita semua. Demikian firman Tuhan.
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Juga 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, kita akan lihat perikop bagian pertama ini dengan Rexi dan juga Keisha. Saya akan tanya dulu ke Keisha ya, apa yang dilakukan oleh orang yang akan pergi ke luar negeri di dalam perumpamaan talenta ini? Ya, sudah jelas ya di ayat yang ke-14 itu tuannya itu memanggil para hamba-hambanya. Jadi mengumpulkan hamba-hambanya dan memberikan atau mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, apalagi? Ada yang bisa kamu tambahkan lagi ya? Jadi tuannya mempercayakan hartanya kepada mereka. Setelah dipercayakan itu seperti apa prosesnya? Setelah dipercayakan itu seharusnya sebagai seorang hamba ya, konteksnya sebagai seorang hamba itu mengembangkan talenta itu sehingga talenta itu menghasilkan sesuatu. Oke. Jika kita lihat dari sini. Iya. Nah, kalau kita lihat di ayat 14 tadi ya, kayak yang dibilang Keisha, seorang yang mau berpergian itu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan yang mereka percayakan hartanya kepada mereka itu ternyata beda-beda gitu ya, kalau kita lihat di ayat selanjutnya. Ya, itu seperti apa nih perbedaannya? Menurut Keisha. Perbedaannya itu ya, di sini kenapa berbeda-beda sebenarnya? Tuannya ini memberikannya itu sama sesuai dengan kemampuan. Ada yang memberikan 5 ya karena memang kemampuan hamba tersebut jauh di atas hamba yang diberikan 2 talenta dan 1 talenta. Jadi di sini tuannya ini tuh memberikan talenta itu menurut kesanggupannya, itu ada di seperti yang ada di ayat ke-15 itu ya, menurut kesanggupan para hamba-hambanya. Jadi memberikan itu bukan tiba-tiba ini aku memberikan kamu ini tanpa melihat kemampuan hambanya. Jadi tuannya itu mempercayakan hartanya, memberikan hartanya kepada hambanya untuk dikelola itu ya sesuai dengan kemampuan hambanya. Oke. Ya, ini sebenarnya ini yang mau ditanyakan juga ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi Tuhan memberikan talentanya kepada masing-masing hambanya. Kalau dalam hal ini memang ada 3 golongan hamba gitu ya. Nah, saya mau bertanya koreksi, atas dasar apa? Mungkin mau ditambahkan juga dari jawaban Keisha ya. Atas dasar apa orang ini memberikan jumlah talenta yang berbeda kepada masing-masing hambanya? Ya, kalau tadi Keisha sudah juga singgung sedikit ya, atas dasar apa tuannya memberikan talenta kepada hamba-hambanya? Ya, atas menurut ya kemampuan dan kesanggupan hamba-hambanya. Ya, tidak terlebih hanya kemampuan dan kesanggupan. Istilahnya kalau bisa dikatakan itu kalau tiba-tiba atau seperti oh ini lo samamu, ini lo bagianmu, itu mereka nggak siap. Ya, jadi nggak hanya tiba-tiba Tuhan kasih tuannya kasih ini kamu kerjakan bagianmu. Nah, dia kan merasa aku nggak mampu gitu. Artinya Tuannya tahu ternyata hamba-hambanya itu punya kemampuan masing-masing yang berbeda-beda. Maka dari itu jumlah mereka pun diberikan dengan yang berbeda-beda karena menurut kesanggupan dan kemampuan hamba-hambanya itu. Gitu. Jadi atas dasar memang kemampuan dan kesanggupan hamba-hambanya. Iya, saya tertarik juga dengan yang disampaikan oleh Rexi ya, Roma ya, kalau dan Keisha tadi ya, masing-masing menurut kesanggupannya. Kalau kita cuma baca sepintas tuh kan kayaknya kesannya Tuhan yang mau pergi, lalu dia mempercayakan hartanya, lalu masih dikasih beberapa talenta yang berbeda-beda. Tapi ternyata Tuhan ini sudah menganalisis, sudah memeriksa ya.
dan sudah menetapkan saya punya harta segini banyak, lalu dia bagi-bagi ini kesanggupannya segini, kesanggupannya segini gitu ya. Jadi dia sudah mempersiapkan, mengamati dan memperhatikan dengan sebaik mungkin ya dari apa yang sudah mereka lakukan sehari-hari bersama dengan tuannya ini. Itu saya mau menambahkan sedikit aja dari Rexi dan juga Keisha. Iya, thank you Bu Evi. Jadi benar banget ya. Jadi bukan di sini masalah adil nggak adil ya, tetapi Tuhan itu udah benar-benar tahu tadi seperti Bu Evi bilang bagaimana kesanggupan dari para hambanya yang bisa mengelola setiap talenta yang diberikannya gitu. Jadi Tuhan itu ngerti bahwa hamba-hambanya itu cukup untuk 1 talenta, ada yang cukup untuk 2 talenta dan ada yang cukup untuk 3 talenta gitu ya. Karena Tuhan yang punya segalanya, Dia yang tahu juga siapa yang berhak mendapatkan ini dan siapa yang sanggup untuk mengelola setiap talenta yang diberikan oleh tuannya. Nah, sekarang kita akan lihat nih talenta apa itu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Saya akan ke Keisha kembali. Apa yang dilakukan hamba-hamba yang menerima talenta itu dan apa hasilnya? Hamba penerima 5 talenta, hamba penerima 2 talenta, dan hamba penerima 1 talenta. Di sini kita bisa lihat ya, kalau hamba yang menerima 5 talenta itu dia berhasil mendapatkan laba atau mendapatkan untung dari talenta yang diberikan. Itu menunjukkan bahwa hamba yang memiliki 5 talenta ini dia itu bertanggung jawab dengan apa yang diberikan tuannya. Jadi dia benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan tuannya, dia mengembangkan sehingga memiliki hasil, memiliki buah. Jadi yang memiliki 5 talenta ini berhasil mengusahakan, berhasil melipat gandakan apa yang tuannya ini percayakan kepada dia. Jadi benar-benar tanggung jawab dia itu luar biasa ya kalau kita lihat di sini. Sama seperti hamba yang diberikan 2 talenta, dia juga mengusahakan apa yang telah dipercayakan oleh tuannya kepada dia sehingga dia mampu memiliki laba atau memperoleh laba yang 2 kali lipatnya ya. Jadi yang tadinya 2 jadi 4, yang tadinya 5 jadi 10. Berbeda dengan orang yang memiliki 1 talenta ini. Mungkin kalau dilihat dari sudut pandang orang ini, dia itu beranggapan dia itu bertanggung jawab karena dia mengamankan harta yang diberikan oleh tuannya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat secara keseluruhan ini, apa sih tujuan tuannya ini memberikan talenta? Kan untuk dikembangkan, untuk dijalankan sehingga memiliki hasil. Nah, kalau yang 1 talenta ini mungkin dia menganggap dia bertanggung jawab menjaga, tapi yang kita tahu dia itu tidak bertanggung jawab dengan apa yang diberikan tuannya. Jadi dia berpikir dia bertanggung jawab karena dia berhasil untuk menyembunyikan harta, tapi yang tuannya inginkan itu tidak seperti itu. Sebenarnya yang tuannya inginkan itu tanggung jawab yang dimaksudkan adalah mengembangkan, mengelola apa yang diberikan oleh tuannya. Oke. Iya. Terus situ menarik juga itu ya dari 2 orang yang menerima 5 talenta itu ada satu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Ada kata segera juga di situ ya. Mereka menerima 5 dan 2 talenta, lalu di situ dikatakan mereka segera gitu kan. Segera pergilah hambanya menerima talenta, lalu juga di situ di ayat 17 dikatakan hamba yang menerima 2 talenta pun itu berbuat demikian. Jadi hamba yang benar-benar bertanggung jawab kali ya. Impulsifnya mereka adalah saya hamba Tuhan, saya hamba Tuanku, jadi saya harus gerak untuk melakukan apa yang Tuanku mau. Itu ada kata segera itu yang perlu digarisbawahi. Ya, jadi sebenarnya mereka diberi lebih dari cukup untuk memenuhi harapan tuannya gitu tuh, bisa mengelola 5, 2 dan 1 talenta, tetapi 2 respon ini dari 5 dan 2 itu berbeda dengan respon yang memiliki 1 talenta seperti yang dijelaskan oleh Keisha. Nah, ada tanggapan juga dari sahabat-sahabat ini Bu Yunece yang sudah bergabung tadi ketika kita menggali tentang Tuhan. Dikatakan Bu Yunece, Tuhan mengetahui setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing, yang benar banget ya. Dalam hal ini kalau Tuhan itu adalah Tuhan kita, dia mengetahui setiap kemampuan kita juga. Nah, dari Bu Yunece menanggapi juga yang mendapat 5 talenta, dia punya kemampuan untuk mengolah 5 talenta dan selanjutnya. Ya, nah kita akan lihat tokoh-tokoh dalam perumpamaan ini. Setelah kita melihat 5, 3, 2 hamba-hamba tersebut dan juga tuannya. Menurut Resi, dalam teks ayat ini, menurut firman Tuhan, mengumpamakan siapakah orang yang akan pergi ke luar negeri ini
Dan ya itu dulu. Ya, terima kasih Kak Roma. Ya, kalau kita bisa perhatikan kembali ke ayat 14 ya teman-teman ya. Kita kembali ke ayat yang awal ya. Di ayat 14 dikatakan di sana sebab hal kerajaan sorga, ya sampai di situ saja, sebab hal kerajaan sorga, berarti ini bisa menandakan tokoh Tuhan Yesus Kristus ya, atau Allah kita yang kita sembah. Jadi menandakan bahwa Tuhan akan pergi ke surga. Jadi menitipkan atau memberikan mandat atau memberikan amanat bagi kita untuk mengelola dan mengembangkan. Ya, seperti itu. Kalau dari saya. Jadi Tuhan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan itu sendiri gitu ya, atau Bapa gitu ya kan. Dan yang kedua, mengumpamakan siapa atau apakah harta atau talenta orang yang akan pergi ke luar negeri ini? Ya. Menurut saya lagi yang saya gali dari Alkitab, ya kita kembali lagi mengumpamakan peringatan-peringatan untuk berjaga-jaga dan siap sedia untuk kedatangan Kristus. Ya, dengan cara apa kita berjaga-jaga, bersiap sedia menanti kedatangan Kristus dengan ketaatan kita, kesetiaan kita mengelola yang Tuhan sudah percayakan kepada kita tadi. Oke, gue mau menambahkan nih. Iya, untuk tadi yang pertanyaan tentang mengumpamakan apakah harta talenta orang yang akan pergi, itu ya tentunya segala kekayaan yang dimiliki oleh tuan ini ya, dan itu tadi dia para hambanya ini sebenarnya mereka tuh tidak punya apa-apa. Kalau tuannya pergi tanpa tuannya memberikan apa yang tuannya berikan, mereka sendiri juga mungkin tidak akan bisa melakukan apapun yang tuannya ingin mereka lakukan selama tuannya ini tidak ada. Jadi itu mengumpamakan tanggung jawab juga yang Tuhan berikan, mengumpamakan banyak hal ya Tuhan berikan untuk kita hasilkan sebagai satu bukti kesetiaan kita untuk Tuhan kita. Itu mungkin Roma mau nambahin juga. Iya. Jadi bisa dibilang ini sumber daya ya yang Tuhan berikan kepada manusia, baik itu mungkin bakat kita, waktu kita, uang kita, pengetahuan kita, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau mau digali sedikit tentang talenta, sebenarnya talenta ini bukan arti bahasa Indonesia ya. Ini bukan juga satuan mata uang kalau dalam Alkitab, tapi ini satuan berat atau satuan ukuran timbangan, dan kalau di kilo-kilo itu satu talenta ada 34 kilogram teman-teman sekalian, dan satu talenta ini sebenarnya besar sekali, 6.000 dinar. Ketika saya gali ini ada 6.000 dinar, padahal di zaman Yesus atau zaman perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu dinar itu per hari untuk upah orang-orang yang bekerja gitu. Berarti kalau satu talenta 6.000 dinar, itu cukup untuk 6.000 hari, mencukupi orang yang punya satu talenta. Beda lagi yang 5 talenta, lebih banyak lagi. Dan itu cukup untuk 6.000 hari atau sekitar 16 tahun. Jadi jumlahnya sangat banyak sekali, 6.000 dinar. Wah, kalau dikalikan satu talenta ini ternyata dalam satuan timbangan uang itu besar sekali. Kalau kita lihat kalau cuma satu itu kecil banget sepertinya untuk yang satu talenta, padahal itu pun sangat besar sekali gitu ya. Jadi Tuhan memberikan sumber daya yang besar sekali kepada hamba-hambanya untuk dikelola. Nah, sekarang koreksi terakhir nih, mengumpamakan siapakah hamba-hamba ini? Iya, kembali lagi mengumpamakan kita orang-orang percaya saat ini ya. Jadi nggak jauh-jauh, kita orang-orang Kristen, orang-orang kita percaya saat ini itu yang diumpamakan. Ya, jadi setiap kita yang diberikan talenta, setiap kita yang diberikan karunia, bakat, ayo kita kembangkan. Ayo kita kelola dengan baik dan benar sehingga menghasilkan buah-buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti itu kira-kira Kak Roma dan Reksi tanggapan, ada tanggapan Kak Gerson nih, luar biasa semangatnya Bro Reksi katanya. Thank you Kak Gerson. Ini Gerson yang alumni tes bukan sih? Beda, itu Gerson. Oh beda. Ya, jadi hamba-hamba ini bisa ternyata orang-orang percaya saat itu atau murid-murid saat itu, dan juga kita masa kini gitu ya. Kita termasuk hamba-hamba itu loh. Dan kalau kita mau lihat sedikit, meskipun mereka disebut hamba, ternyata bukan berarti semua orang yang benar-benar tahu firman dan menjalankan firman ya, karena pada akhirnya ada satu yang tidak melakukan penata layanan seperti yang Tuhannya berikan kepada mereka gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini mana yang benar-benar hamba sejati dan mana yang
bukan hamba sejati atau memberontak ke tuannya. Nah, kita akan nanti selidiki juga. Oke, berikutnya ke Keisha nih, mengapa Tuhan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya? Tuhan itu mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya itu ya untuk mengevaluasi mereka ya. Mengevaluasi mereka berdasarkan hasil yang diperoleh dari apa yang tuannya ini titipkan. Jadi tuannya ini tuh ingin mengevaluasi seberapa jauh tanggung jawab yang telah dilakukan hamba-hambanya untuk hamba-hambanya ini bisa mengembangkan, mengelola apa yang Tuhannya titipkan kepada mereka. Jadi ya memang perlu diadakan perhitungan ya untuk melihat seberapa kesetiaan hambanya. Karena seperti yang kita lihat ya, ada hamba yang setia, ada hamba yang enggak. Jadi itu memang perlu diperhatikan. Karena Tuhan kan memberikan mereka masing-masing talenta dan Tuhan mau melihat melalui talenta, melalui harta yang dititipkan itu dapat apa aja mereka selama ditinggal oleh tuannya. Apakah benar-benar menjalankannya dengan baik, apakah benar-benar tanggung jawabnya itu dijalankan dengan baik atau tidak. Oh. Ya, dari Bu Evi ada tambahan? Iya, jadi ya memang kalau di Alkitab sendiri kita mungkin suka tahu ya tentang bahwa di hadapan Allah kelak memang di hadapan tahta pengadilannya gitu ya, kita semua akan memberikan pertanggungjawaban. Jadi bukan hanya karena masalah talenta ini ya, tetapi dalam kerajaan Allah nanti ya, ketika dalam tahta pengadilan Allah, apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kita gitu ya, kita harus mempertanggungjawabkannya itu satu persatu di hadapan Tuhan. Jadi ini satu peringatan dari Tuhan ya, untuk kita menjalani hidup dan memelihara hidup kita sebagai seorang hamba Tuhan tuh sebaik mungkin dan menghasilkan buah-buah selalu, karena itu juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Dia gitu sih, Ram. Setuju banget ya. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat normal sekali ya maksudnya dalam kehidupan duniawi, maksudnya dalam kehidupan bisnis lah bilangnya. Ketika satu tuan atau seorang pengusaha memiliki kepemilikan dan diberikan kepada hamba-hambanya atau pekerjanya, lumrah sekali kalau satu kelak dia akan berhitung apa yang dia hamba-hambanya dapatkan gitu. Karena kan kalau dalam bisnis kan pastinya ada untung yang dihasilkan gitu. Normalnya seperti itu gitu. Dan mungkin juga ketika dalam hal ini Tuhan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, kita lihat tadi Ibu Evi dan Keisha mengatakan juga bahwa ini satu kelak kita juga akan dituntut dengan pertanggungjawaban kita untuk setiap apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Nah, ini satu pertanyaan teman-teman dari Ferry. Ini sahabat kita, guest kita beberapa waktu lalu. Halo Fer, bertanya, kalau kata narsum, Tuhan diumpamakan seorang tuan, berarti luar negerinya di mana? Luar surga? Adakah teman-teman yang mau menolong menjawab Ferry ini? Ini Reksi dulu coba. Tingkat kamu Reksi. Iya, coba Reksi. Saya baca tadi Mas Ferry Fajar Ento. Ya, ini mahasiswa terbaik ini. Wow. Kalau dari saya bukan di luar negeri, tapi di luar surga, tetapi di dalam surga ya. Jadi sekalipun Tuhan bisa di kemana-mana, tapi yang dimaksud luar negeri itu ke surga ya. Jadi makanya dikembali kepada ayat 14, hal kerajaan surga. Jadi bukan yang di luar negeri menandakan ke surga, bukan di luar surga. Bu Evi mau mendapatkan? Iya, mungkin dalam hal kata luar negeri ini sendiri kan berarti tidak berada di tempat kita berada ini ya. Jadi seperti sekarang Bu Yulia sedang pergi nih, akan pergi ke luar negeri ceritanya ya. Itu kan tempat yang jauh sekali yang kita sendiri tidak akan bisa menjangkaunya, perlu dengan berbagai macam cara gitu ya. Bahkan bisa dikatakan juga dia kalau dikatakan dia naik ke tempat tinggi ya, jadi bisa diumpamakan ya saat itu Kristus sendiri tidak bersama-sama dengan kita saat ini, tetapi dia berada di tempat tinggi. Kalau tadi Reksi bilang dan kebanyakan orang juga mengartikan itu dia ada sedang berada bersama dengan Bapa dan berada di dalam kerajaan surga gitu. Tetapi ya pergi ke tempat jauh dan waktu yang sangat lama dan tak tahu akan kembali kapan. Benar, dan kembalinya pun kita nggak tahu kapan dan nggak dikasih tahu dulu, besok aku mau kembali, nggak gitu juga. Tuhan nggak akan kasih tahu kapan dia kembali secara tiba-tiba ya, kalau dikatakan Alkitab seperti pencuri. Nah, teman-teman, kesan apa nih yang didapatkan dari penggalian 6 ayat sejauh ini dari Reksi maupun Keisha? Mungkin nanti Keisha bisa memberikan kesan tentang Tuhan yang pergi ke luar negeri,
dan Keisha bisa menambahkan tentang hamba-hamba yang diberi talenta gitu. Silakan. Ya, Ya, dari Rexi dulu, Kak. Rexi dulu. Oke. Kesan dari saya sih kepercayaan itu harganya mahal ya. Jadi kita harus jaga baik-baik ya, kepercayaan dan tanggung jawab itu cukup mahal harganya. Nah, itu kesan dari saya. Terus kesan yang kedua, hamba-hamba itu cukup setia yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Jadi mereka setia dan yang bisa dipercayai, dan hamba yang satunya adalah orang yang tidak bisa dipercayai. Itu saja kesan dari saya. Oke. Oke, ternyata kamu menjawab dua-duanya. Ini gimana, Keisha? Silakan. Kalau pesan dari saya ini, kalau dari sudut pandang tuannya ini, dia ini benar-benar tuan yang peduli dengan hamba-hambanya. Karena apa? Karena ketika tuannya ini pergi, dia itu tidak meninggalkan hambanya dengan tangan kosong, tapi dia memberikan hambanya sebuah talenta atau sebuah bekal untuk hambanya ini bisa bertahan selama tidak ada tuannya, dengan cara mengembangkannya dan lain-lainnya. Dan kalau dari sudut pandang hamba yang saya dapatkan ini setia dan bertanggung jawab. Jadi setia dengan apa yang diperintahkan tuannya dan segera melakukannya, dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan oleh tuannya kepada dia, sehingga pertanggungjawaban, sehingga ketika nanti tuannya pulang ini dia mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukan selama tidak ada tuannya. Oke, setuju sekali ya. Pertanggungjawaban mahal harganya, karena lagi-lagi Tuhan itu udah meninggalkan kita, iya, tapi dia meninggalkan kita tidak tangan kosong gitu tadi ya, seperti teman-teman bilang, tapi kita diberintai satu pertanggungjawaban ketika apa yang dia berikan kepada kita pada waktunya harus bertanggung jawab untuk setiap apa yang kita lakukan. Nah, iya betul banget. Saya boleh nambahin dikit. Boleh, Iya, saya mau nambahin dikit. Ya tentang tuannya ini ya, kadang kita kalau kita melihat hanya baca gitu aja kan kesannya kayaknya nggak adil. Ada yang dikasih 5, dikasih 2, lalu dikasih 1 gitu kan ya. Betul. Tapi pada dasarnya tuh kita semua berangkat dalam keadaan kita nggak punya apa-apa ya. Hamba-hamba ini nggak punya apa-apa dan dipercayakan Tuhan menurut kesanggupannya. Tetapi di sini tetap ya namanya keadilan Tuhan itu nggak bisa di semua harus equal sama gitu ya, jumlahnya sama ini ya. Tuhan sudah lakukan adil sesuai dengan kesanggupannya gitu ya. Tetapi ada hal yang sama di sini adalah Tuhan mau memberikan harta yang sangat besar kepada hamba-hambanya dan berani mempercayakannya bahkan kepada hamba yang dia tahu sendiri kapasitasnya agak kurang gitu ya. Tetapi disitulah keadilan Tuhan dan disitulah anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada umatnya gitu, Rom. Ya, jadi 1 talenta pun sebenarnya diberi lebih dari cukup, ya. Lebih dari cukup yang diharapkan tuannya kepada dia gitu ya. Jadi jangan kita tergoda untuk kasihan ya yang 1 talenta, sepertinya kok nggak adil gitu. 1 talenta itu udah lebih dari cukup dari apa yang diberikan oleh tuannya kepada dia. Tapi apa yang terjadi kita akan lihat di bagian kedua ini. Tapi saya akan bacakan tanggapan nih, ada satu dari Kak Gerson lagi. Wow, setuju sis Keisha. Tuhan adalah bos dari segala bos yang pasti memberikan sesuatu kepada hambanya untuk dipertanggungjawabkan. Benar ya? Namanya tadi Tuhan pemilik segala sesuatu, dan Tuhan juga berhak atas segala sesuatu terhadap hamba-hambanya dan apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Nah, kita akan lihat bagian kedua karena waktu terus berjalan. Saya akan bacakan ya dari ayat 20 sampai ayat 30. Teman-teman bisa simak lagi untuk ayat-ayat ini. Kita akan kembali ke teks dari ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah berdoa, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menamut dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu diambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow. Kita akan lihat bagian kedua ini. Saya akan kembali lagi ke teman-teman guest kita, ada Kesia dan juga Reksi. Ke Kesia dulu. Apa hasil yang didapatkan dari masing-masing hamba dengan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta? 5 dan 2 talenta dulu. Dan bagaimana respon tuannya? Silakan. Ya, Kesia. Oh, aku. Ya, yang 5 talenta ini dia berhasil mengembangkannya ya, sehingga dia beroleh laba 5, dan yang 2 ini juga dia berhasil menjalankan apa yang tuannya perintahkan sehingga memperoleh 2 laba. Dan di sini respon tuannya itu baik ya, seperti ya yang kita bisa lihat, tuannya ini memuji keberhasilan dari hamba-hambanya ini. Dan di sini tuh yang bisa kita lihat itu hamba itu setia dengan perkara yang kecil. Kita lihat dari hamba yang kedua yang memperoleh 2 itu, dia 23 itu tuannya mengapresiasinya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Jadi seperti yang bisa kita lihat ya, seperti itulah harusnya seorang hamba ya. Walaupun diberi 5, diberi 2, diberi 1, seharusnya seorang hamba ya itu mempertanggungjawabkan apa yang diberikan tuannya. Mau sekecil apapun harus tetap dijalankan, karena seperti yang bisa kita lihat, karena hamba ini bisa menjalankan tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka tuannya itu mengapresiasinya dan mempercayakan suatu pekerjaan atau perkara yang lebih besar kepada hambanya ini. Tuh. Oke, ini dari 5 talenta dan juga 2 talenta ya. Kata setia, kata perkara itu diulang juga oleh tuannya ya, di mana dikatakan bahwa ternyata Tuhan atau Allah dalam perumpamaan ini yang tadi sudah kita bahas bersama-sama itu adalah Allah yang mengapresiasi setiap apa yang kita lakukan gitu ya, bukan Allah yang langsung seenaknya dewe gitu, tapi dia memberikan apresiasi atas kesetiaan dan pertanggungjawaban kita menurut apa yang sudah kita kerjakan. Iya, menarik juga ya Roma ya di sini ya, karena kata-kata ini juga diberikan yang dapat 5 talenta, yang dapat 2 talenta ya. Jadi mungkin yang diberikan berbeda, tapi reward yang Tuhan berikan berupa pujian itu ya. Dan kalau hamba yang setia tuh tahu artinya, nilainya pujian itu lebih dari segalanya itu ya Roma ya. Itu hamba yang benar-benar setia ya. Dia rewardnya sama, pujian yang sangat luar biasa dari tuannya. Karena dari pujian tuannya ini sangat dikenal, ada karakter yang luar biasa. Dia sangat peduli dengan hasil, ya. Dijelaskan dengan kata dilakukan dengan baik, jadi hasilnya baik. Lalu juga dilakukan dengan hamba yang baik, hamba itu punya metode yang baik, lalu dia juga punya satu cara yaitu yang dilakukan dan dijalankan dengan setia. Nah ini penilaian yang luar biasa, melebihi dari apapun kalau kita jadi hamba yang setia, gitu Rom. Oke, nah menurut Reksi, apa kata hamba dengan 1 talenta tentang tuannya? Ya, kalau dari saya, kita kembali lagi kepada ayat yang ke-24 dan ke-25 ya. Saya akan bacakan di sini di ayat yang ke-24 dan 25-nya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dan pendapat daripada hambanya itu mengembalikan ya harta yang sudah tuannya titipkan kepada
tuannya kepada hamba itu, dia mengembalikan. Dia bahkan menfitnah, bahkan menuduh bahwa tuannya itu orang yang kejam, ya, bahkan menfitnah, dia tidak menanam dan tidak menuai di mana dia tidak menanam, tapi dia menuai. Artinya dia ada menuduh tuannya dan dia berkata-kata tuan ini sangat kejam. Jadi perkataan dari hamba ini dari kita bisa lihat daripada satu talenta ini tidak baik dicontoh, ya, tidak bisa kita tidak patut kita nilai kita teladani kalau dari hamba yang satu talenta itu. Tapi ada hasilnya nih dari hamba dengan satu talenta. Apa hasilnya dan juga bagaimana respon tuannya? Walaupun sebenarnya Rex sudah kasih tahu sedikit nih. Gimana menurut Rex? Ya. Oh, kalau menurut saya sebenarnya tidak ada hasil apa-apa yang didapatkan dari dari tuannya, ya. Kalau menghasil apresiasi daripada tuannya tidak ada dapat apa-apa. Ya, tapi ada memang nanti dihasilkan, artinya seperti ganjaran yang malah yang dihasilkan oleh satu talenta tersebut, ya. Tapi kalau kita bisa perhatikan, nggak ada hasil yang didapatkan seperti yang mendapatkan 5 talenta, mendapatkan 2 talenta, ya. Dia tidak mendapatkan hasil apa-apa, ya, karena dia tidak mengembangkan dan tidak melakukan apa yang sudah tuannya percayakan. Jadi menurut saya tidak mendapatkan apa-apa dan bahkan tidak memperoleh apa-apa. Jadi respon tuannya sangat buruk terhadap hambanya itu. Oke, respon tuannya dikatakan kalau di ayat 26, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu sudah tahu, aku tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Seharusnya aku berikan uangku kepada orang yang menjalankan uang kembalinya dan menerima bunganya. Katakan malesnya yang satu talenta itu. Silakan Bu Evi. Ada yang berarti malesnya kebangetan banget. Harusnya kan dia udah bisa langsung kasih aja, ya udah aku nggak mau ngapa-ngapain dengan uang ini, tapi kalau dia cerdik gitu ya, dia pasti akan kasih nih kepada orang yang dia tahu nih bisa menjalankan uangnya nanti, jadi tuannya bisa mendapatkan hasilnya. Wah, bayangin ada orang percaya seperti itu. Iya. Berarti selain malas tapi bodoh, ya, nggak cerdas. Aduh, ya. Wow, Resi vulgar sekali. Ya pantesan banget sih. Ya pantesan banget tuannya hanya kasih 1 talenta. Tuh. Betul. Kembali lagi menurut kesanggupan, karena memang dia hanya sanggupnya seperti itu. Iya. Iya, jadi respon tuannya tahu bahwa dari apa yang dilakukan ya, dia adalah hamba yang malas dan tidak melakukan apa-apa ketika tuannya pergi gitu. Padahal tuannya sangat berharap dengan bekal yang diberikan kepada hambanya yang 1 talenta bisa meningkatkan, kalau di sini dikatakan bahkan bisa mendapatkan bunga gitu ya, bisa mendapatkan bunga dari apa yang sudah diberikan. Ini malah bekal ini terbuang dengan sia-sia, bahkan tidak mendapatkan apa-apa karena dikubur, disembunyikan seperti itu ya, Bu. Jadi kalau istilahnya dalam diskusi lagi ya, kalau waktu uang, walaupun sebenarnya kita nggak percaya itu, kita sudah melihat di sini bahwa uangnya sama sekali tidak diperbuat apa-apa oleh hamba yang punya 1 talenta ini. Sangat disia-siakan. Wah, ini alangkah menyedihkannya kalau sebenarnya perumpamaan ini juga terkait dengan orang-orang sekarang, orang-orang masa kini gitu ya. Karena tadi ada hamba yang setia, ada hamba yang tidak setia, atau hamba yang malas. Kalau dikaitkan dengan kita sekarang ini, sangat menyedihkan sekali kalaupun kita membuang waktu dengan sia-sia, membuang apa yang sudah diberikan bekal oleh Tuhan kita kepada kita. Nah, ini ada tanggapan dari Kak Gerson lagi. Orang yang mendapatkan 1 talenta dan disimpan itu memiliki cara pandang kepada bosnya adalah bos yang kejam. Maka bosnya bilang dia hamba yang jahat. 1 talenta aja nggak becus, kata Kak Gerson. Ya. Oke. Nah, saya kembali ke Keisha nih. Mengapa Tuhan ini memberikan 1 talenta ini kepada hamba yang sudah memiliki 10 talenta? Karena kita bisa lihat ya, dari 5 talenta itu aja dia bisa mengembangkan sehingga memperoleh laba 5 talenta lagi. Berarti kita sudah bisa lihat bahwa dia itu mampu.
dia diberi perkara yang lebih besar daripada kedua temannya saja, dia mampu menjalankannya dengan baik. Apalagi kalau misalnya Tuhan memberikan satu lagi kepada dia, pasti dia juga bisa mengembangkannya. Jadi karena kita sudah bisa melihat, tuannya ini sudah bisa melihat hasil kerjanya itu baik, dia sudah bisa mengembangkan, maka tuannya itu mempercayakan satu talenta ini kepada dia. Iya, benar banget Kesia ya. Merujuk tadi Tuhan Yesus juga bukan Tuhan Yesus, Tuhannya juga berkata, kenapa kamu nggak kasih satu ini kepada orang yang bisa mengusahakan dan menghasilkan dari satu talenta itu. Jadi ya begitulah cara kerja Tuhan kan ya, satu ini nggak bisa, dia akan serahkan kepada yang bisa. 5 talenta dibandingkan 3 talenta aja dia bisa menghasilkan 5 talenta. Setuju dengan yang dikatakan Kesia ya. Iya benar banget. Jadi teman-teman muda yang hadir malam hari ini, harusnya kita juga pergunakan kalau dalam hal ini mungkin bakat atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kembangkan, kita harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita nggak kembangkan ini tadi, Tuhan akan ambil dan diberikan kepada orang lain gitu ya. Nah, hukuman apa yang diberikan Tuhan itu kepada hamba dengan satu talenta? Dari teks ini, dari pandangannya Reksi. Kalau kita lihat, perhatikan lagi dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kalau dalam ayat yang ke-30 malah Tuhan hambanya itu yang menerima satu talenta malah dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, yang di sana dikatakan terdapat ratap dan gertak gigi, ya, atau bisa disebut dengan tangisan kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang lain. Jadi kalau kita bisa, saya tarik dari kalau sekarang ini bisa neraka, ya, artinya kehidupan yang begitu menyedihkan, begitu dengan kesedihan, kepedihan, bahkan yang penderitaan yang kita terima ketika kita tidak mengembangkan yang talenta yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Bahkan malah kita berdiam diri, tidak mengusahakan ini ke orang lain ketika kita merasa tidak mampu. Tapi malah kita menguburnya, bahkan malah kita membuang-buang waktu kita. Jadi dia dapat hukuman, ya dicampakkan ke dalam yang paling gelap. Seperti itu. Nah, ratap dan kertak gigi. Orang juga kalau didengar. Gimana Bu F? Setuju? Iya, ini kalau lihat ya kegelapan yang paling gelap ini ya, dan memang itulah tempat bagian dari hamba-hamba yang nggak berguna. Sebenarnya kan kita sudah banyak belajar sebenarnya kita sebagai orang percaya, tujuan kita diciptakan oleh Tuhan itu apa? Adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika kita tidak menjadi orang seperti yang diinginkan Tuhan, seperti keadaan kita diciptakan yaitu untuk memuliakan Dia, ya tempatnya di sanalah ya, di tempat yang paling gelap, di dalam kalau digambarkan memang ini bisa dikatakan neraka gitu ya, hukuman neraka ya. Ya, kita berharap sekali kita bisa menjadi hamba yang setia dan bisa terus memuliakan Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kita untuk itu. Amin. Iya, benar banget ya. Dan saya mengajak teman-teman yang hadir malam hari ini juga untuk bisa membagikan pelajarannya yang didapatkan dari perumpamaan talenta yang kita bahas malam hari ini. Sebelum itu saya akan tanya ke Kesia dulu nih. Pelajaran apa yang Kesia dapat tentang Tuhan dan hamba-hamba dalam perumpamaan ini? Kalau pelajaran yang saya ambil ya dari sudut pandang saya ini, Tuannya ini sebenarnya di sini adil karena dia itu memberikan sesuatu ya kepada hamba-hambanya sebelum dia pergi. Istilahnya dia memberikan bekal, jadi nggak lepas tangan gitu aja. Karena kan di sini itu tuannya mau pergi jauh, jadi berusaha untuk memberi sesuatu kepada hambanya untuk bekal selama si tuannya ini pergi. Dan Tuhan di sini itu dia juga seperti yang tadi sudah kita bahas, dia itu mengapresiasi apa yang kita lakukan. Ketika kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan ini berikan kepada kita dan kita setia kepada Tuhan kita, kepada Tuhan gitu ya. Kalau kita itu, ya dia akan memberikan apresiasi yang baik kepada kita itu, seperti yang tadi hamba-hambanya ini. Dan kalau menurut sudut pandang si hamba yang satu ini, mungkin dia beranggapan tuannya ini jahat karena dia takut gagal. Dia takut gagal dalam mengusahakan apa yang tuannya ini berikan, sehingga dia lebih memilih untuk menyimpannya karena dia itu takut. Tuh. Nah, kalau dari kedua hamba yang 5 dan 2 talenta ini, yang saya lihat di sini tuh kedua hamba ini tuh rela untuk mengabdi. Jadi ketika tuannya menyuruh sesuatu, mereka langsung melakukan. Mereka tidak memikirkan, nanti gimana ini, gimana itu, enggak. Tapi mereka benar-benar langsung
fokus kepada perintah Tuhannya sehingga langsung menjalankannya. Kalau dari sudut pandang yang hamba ini, sebenarnya dia itu tidak menganggap dirinya hamba, dia itu menganggap dirinya itu seorang pekerja. Karena ketika seorang hamba nih ya, dia kan milik tuannya. Ketika diberi sesuatu langsung dijalankan, karena dia seorang hamba, dia ingin mengabdi kepada tuannya. Jadi apapun yang tuannya lakukan, yang tuannya perintahkan itu dilakukan. Beda dengan pekerja. Kalau pekerja itu dia lebih mementingkan dirinya. Aku takut nanti tuanku marah, aku takut ini. Jadi lebih memikirkan resiko-resikonya. Beda dengan seorang hamba. Kalau seorang hamba itu dia fokus pada tugas yang diberikan oleh tuannya. Kalau pekerja itu fokus kepada dirinya dan hasilnya gitu. Wow. Ya, pelajaran yang menarik sekali juga yang ditangkap dari sisi Keisha ya, terkait tuan dan juga hamba di dalam perikop ini. Dan Panggiat juga meresponi dengan baik. Prinsipnya Tuhan tidak mau pemberiannya itu sia-sia. Dia mau pemberiannya atau anugerahnya itu berguna. Talenta itu cuma perumpamaan dari pemberian atau anugerah. Ya, benar. Kita sedang membahas perumpamaan tentang talenta, dan itu juga ngingatin sebenarnya kalau dalam konteks itu ke murid-murid dan juga kita masa kini gitu, untuk terus menggunakan waktu, menggunakan uang, bahkan menggunakan apapun yang kita miliki, karena itu pun adalah titipan daripada Tuhan, itu anugerah lagi ya, anugerah daripada Tuhan, pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Ya kita harus mengerjakannya untuk tujuan yang kekal juga, kayak gitu. Nah, pelajaran aplikasi apa yang akan diterapkan teman-teman malam hari ini dari Reksi? Kalau dari saya, untuk aplikasi penerapan mempercayai orang lain dan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Ya, jadi ya kita sekalipun dia mungkin nggak mampu, atau dia merasa dia tidak bisa sanggup, tapi kita berusaha untuk memberikan kepercayaan, ya kesempatan untuk dia bisa mengelola dan mengembangkan apa yang dia punya gitu. Jadi itu yang bisa dapat aplikasi pelajaran pada hari ini. Oke. Ini kalau ke orang ya, kalau pengelolanya itu adalah Reksi sendiri, kira-kira aplikasinya apa? Kalau saya pengelolanya sendiri, ya saya harus kembangkan. Ya, jadi seperti kembali kepada yang Keisha katakan, ya ketika dia merasa seorang hamba, ya kita harus fokus kepada tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita. Ya, gagal mau persoalan apapun di tengah perjalanan, itu urusan belakang. Yang penting kita segera mengerjakan apa yang sudah Tuhan kita berikan kepercayaan kepada kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kalau saya sebagai pengelola atau sebagai hamba, ya saya harus melakukan seperti yang hamba-hamba yang melakukan 5 talenta dan 2 talenta tersebut. Amin. Ya, dari Keisha sendiri? Sama seperti yang dikatakan Kareksi ya. Kalau dari sudut pandang saya itu, ya harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi kita harus bisa mengembangkan, bahkan kita kalau bisa membagikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga itu tidak dinikmati kita sendiri ya, tapi bisa menjadi berkat untuk orang lain juga gitu. Dan di sini juga belajar setia ya, setia dengan perkara-perkara kecil, karena dari perkara-perkara kecil Tuhan akan memberikan kita perkara yang lebih besar. Jadi kalau kita bisa melewati perkara yang kecil ini, pasti kita juga bisa melewati perkara yang lebih besar nantinya di kehidupan kita selanjutnya. Oke. Wow, setia dalam perkara-perkara kecil ya. Banyak orang yang langsung pengen perkara besar yang Tuhan kasih gitu. Padahal perkara kecil pun belum dimulai gitu ya. Mau mengharapkan perkara besar gitu ya. Dan Tuhan mau dalam hal ini di mana dikatakan, engkau telah setia, maka aku akan memberikan perkara yang lebih besar. Nah, ini mungkin jadi satu nasihat juga, satu teguran juga kepada kita semua teman-teman yang hadir malam hari ini, secara khusus mungkin kepada pribadi teman-teman juga, untuk lagi-lagi diingati ya, terkait pertanggungjawaban, terkait waktu, bahkan dalam hal ini adalah kekuatan, tenaga selama kita hidup. Apakah kita sudah mengerjakan bagian kita, atau sudah memakai waktu ini dengan baik, bertanggung jawab, atau malah menyia-nyiakan, bahkan menyembunyikan gitu ya, supaya menyembunyikan dan tidak mengeluarkannya gitu. Padahal Tuhan sudah kasih banyak sekali hal-hal yang bisa kita gunakan untuk
menjadi orang yang bermanfaat bagi gereja, bagi pelayanan, bahkan mungkin bagi keluarga kita, dan namanya dimuliakan gitu. Nah, sekarang PR kita sama-sama yang perlu kita mungkin renungkan, apakah kita sudah melakukan tugas kita ketika Tuhan kita masih pergi, dan ketika Tuhan nanti datang, apakah kita didapati menjadi hamba yang setia. Mungkin itu nih ya, saya juga pengen nih teman-teman bisa membagikan pelajaran yang didapatkan seperti Rexi dan Keisha nih malam hari ini. Gimana, Bu? Iya, benar ya. Mungkin sudah ada, belum ada ya yang masuk lagi untuk memberikan pelajaran? Belum ada lagi nih. Ini belum kesimpulan nih. Satu Belum orang, ya? karena waktunya masih ada. Oh gitu. Iya, kalau misalnya masih ada gitu ya. Tapi kalau saya juga bagi pelajaran, boleh dong, Rom? Oh, boleh banget, Bu. Ternyata kita nggak bisa ngundang lagi, Bu, karena udah 4 ini. Oke, kamu bukan itu yang di live komen aja. Sudah ada yang sharing lagi belum? Iya, silakan lagi. Ini Kak Gerson sudah membagikan nih. Jangan takut dan tetap setia mengembangkan semua talenta yang diberikan kepada kita. Amin, kata Bu Victoria juga nih. Bu Victoria akhirnya bisa bergabung lagi, Bu. Udah lama tidak bergabung. Oke. Iya. Oke. Sepertinya jangan takut ini juga di-highlight banget sih ya, karena si Tuhan yang hamba yang satu talenta juga merasa takut saat itu kepada Tuhannya dan akhirnya mengubur talentanya. Dan kenapa dia merasa takut, Roma, kepada Tuannya? Karena dia punya anggapan yang salah tentang Tuannya. Dia tidak mengenal Tuannya dengan baik. Gitu ya. Padahal Tuannya sedang mempercayakan satu hal yang sangat besar untuk dirinya, tetapi dia merasa nggak punya apa-apa. Dan itulah makanya dikatakan di sini kadang kita sudah punya, tapi kita merasa nggak punya apa-apa. Karena kita nggak kenal, ya, kita nggak kenal Tuhan yang memberikan segala macam anugerah, talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan ya akhirnya banyak di firman Tuhan juga dikatakan ada yang merasa punya uang banyak tetapi selalu merasa berkekurangan. Nah, ini mungkin salah satu juga yang terjadi dengan hamba yang dengan satu talenta ini. Padahal besar sekali itu, Rom, ya. Satu talenta itu 20 tahun gaji itu. Hampir 20 tahun kehidupan kita bisa terjamin gitu. Satu talenta aja loh. Iya, aduh. Salah satunya berarti prasangka buruk itu ya, yang kadang-kala sebenarnya kita udah tahu, mungkin kadang-kala kita tahu Tuhan itu baik gitu ya, tapi kadang atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini akhirnya menutupi kebaikan-kebaikan Tuhan dan tidak melihat lagi bagaimana betapa besarnya sebenarnya Tuhan itu udah menolong kita, udah menyertai kita gitu. Dihadapkan dengan satu sedikit klik batu kecil aja udah seperti apa, sudah langsung blur pandangan kita terhadap Tuhan itu. Padahal kan itu sebenarnya cara Tuhan ketika memberikan penata layanan untuk kita aktif, kita bisa melakukan pekerjaannya. Iya, satu hal lagi yang penting yang mungkin perlu kita garis bawahi ya, Roma ya. Tuhan ini kan mempunyai harta yang begitu banyak dan dia mau mempercayakan hartanya. Dasarnya hamba itu nggak punya apa-apa. Bahkan sejak lahir mereka jadi milik, jadi barang tuannya. Mereka nggak punya apa-apa dan ketika dipercayakan. Tapi ada satu hal yang menarik. Kenapa dia bagi-bagi ke 3 orang? Padahal kan sebenarnya kalau 1 orang ini aja dia percayakan, langsung aja dia percayakan itu 8 talenta kepada 1 orang ini kan ya. Seharusnya kan bisa kan ya. Tapi kemungkinan, saya juga nggak ini ya, cuman ada beberapa referensi yang saya baca. Ini adalah salah satu cara untuk Tuhan menyatakan bahwa we can do it alone. Kita tidak bisa melakukan ya segala pekerjaan atau harta besar dari Tuhan itu sendirian. Oleh karena itu Tuhan membagikannya kepada anak-anaknya, kepada umatnya gitu ya, sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Jadi ya sekali lagi jangan kita kerjakan apa-apa juga sendiri, jangan anggap kita udah punya talenta akhirnya saya bisa kerjakan segala sesuatunya sendiri. Ingat, Tuhan juga berikan talenta lain kepada rekan-rekan kita yang lain. Jadi yuk kita kerjasama bareng-bareng, hasilkan ini untuk pertumbuhan, untuk buah, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, gitu. Benar sekali, setuju. Nah, tanggapan udah masuk lagi nih Bu F dari Pak Martin. Selamat malam Pak Martin, bersyukur bisa bergabung. Tuhan memperhatikan proses baik dan setia versus jahat dan malas. Wah, ini 2 perbandingan ya. Salah satu sifat dari perumpamaan ya, Tuhan sedang memberikan perbandingan tentang orang yang setia dan orang yang jahat dan malas. Dan teks juga mengatakannya. Terima kasih. Ray,
bisakah hamba suatu talenta ini disebut overthinking karena dia takut tuannya marah jika satu tidak berkembang? Bagaimana nih menurut teman-teman? Sepertinya tadi Bu Evi sebenarnya udah menjawab nih. Iya. Atau mau ulang lagi? Iya, itu tadi dia ya bukan hanya overthinking, memang dia tidak mengenal tuannya gitu ya, Rey, ya. Dia tidak mengenal tuannya, berpikir salah tentang tuannya gitu. Sebenarnya tidak pernah dikatakan sih dia dapat 5 talenta, terus yang satu 2 talenta, aku cuma dapat 1 talenta. Sebenarnya dia nggak protes juga ya tentang itu ya. Kan kadang-kadang ada orang menginterpretasikan seperti itu ya. Mungkin dia marah karena cuma dikasih 1 talenta. Sebenarnya juga dia nggak marah juga gitu. Nggak ada disebutkan. Iya, karena iya benar sekali sih. Karena harusnya dia juga kalau kita melanjut lagi ya dia juga harusnya tahu 1 talenta itu udah besar banget gitu. Ya itu tadi karena interpretasi dan juga pandangan yang salah tentang Tuhan dan dia tidak mengenal Tuhan dengan benar gitu. Nah, Nikos juga memberikan tanggapan, Tuhan kasih kesempatan kepada hambanya untuk kerjakan talenta atau berkatnya. Hanya hamba yang tidak setia dan rebellious yang aja yang akhirnya rebellious aja yang akhirnya nggak berubah. Yes. Hamba yang suka memberontak, yang suka melawan. Oke, wah ini tadi baru belajar juga nih pagi-pagi tentang hamba yang melawan. Iya benar sekali ya. Iya. Oke, Iya, mungkin kita sudah di ujung nih, bahkan udah melewati batas waktu. Terima kasih banget, Resi. Terima kasih banget atas semangatnya, kata Kak Gerson. Terima Keisha kasih. juga. Ya, makasih Kak. Terima kasih, thank you untuk jadi guest kita malam hari ini dan kiranya juga bisa menjadi terus ya menjadi hamba yang setia, hamba yang taat, mengerjakan apa yang Tuhan kasih kepada kita melalui mungkin talenta, karunia, bahkan bakat, bahkan apapun yang Tuhan berikan. Itu hanya titipan yang Tuhan berikan untuk kita kelola. Jadi ya semangat terus dalam masa muda kita. Dan satu lagi ada tanggapan dari Kak Gerson, ada ayat yang berbunyi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau hamba yang jahat ini mengasihi tuannya, maka ia akan memikirkan cara agar talenta ini berkembang dan menghasilkan. Ya. Iya, Roma. Pada itu berarti dia nggak mengasihi Tuhan. Nah. Iya, Roma. Ya, jadi jangan lupa juga untuk kita mengingat sekali lagi konteks dari talenta ini ya. Ketika kita menanti-nantikan saat ini kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, segala sesuatunya sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ingat, dia akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Jadi, baiklah kita lakukan segala sesuatunya dengan baik, menghasilkan buah ya, untuk kemuliaan namanya, sehingga nanti ketika dia datang menemui kita atau datang, dia mendapati kita sedang dalam keadaan sedang bekerja ya, dan bisa berkata, engkau hambaku yang setia. Wow, gitu ya. Amen. Ya, itu menutup saja untuk malam hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih, saya juga belajar banyak ya. Balik lagi supaya kita jangan menunggu tua dulu untuk kita melakukan sesuatu untuk bekerja, karena kita nggak tahu besok mungkin Tuhan bisa panggil kita, karena baik tua, muda, anak bayi, siapa saja bisa dipanggil Tuhan, karena Tuhan nggak tahu kapan, kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita gitu ya. Jadi kita masih muda, wah bagus sekali gunakan masa muda kita juga untuk terus mengerjakan bagian kita gitu. Dan selama kita hidup di dunia ini jangan ongkang-ongkang kaki. Kita masih punya pekerjaan menanti Tuhan kita dengan mengerjakan sesuatu, yaitu memuliakan namanya. Jadi dalam dunia ini, dalam hidup kita harus produktif untuk memuliakan nama Tuhan. Ada kesimpulan lain dari Bu Evi atau sudah? Ya, ada sih tadi yang udah disebutkan Keisha dan juga Rexi ya, dan juga Roma, semua sepakat bahwa kita harus bertanggung jawab itu tadi ya, dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, terutama tadi dari Rexi sendiri, kita harus persoalan apapun yang kita temui ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, gas aja, lakukan apa yang Tuhan mau ya. Tantangan yang ada itu akan Tuhan tolong untuk kita atasi. Dan Keisha juga belajar setia dengan perkara kecil agar Tuhan juga mempercayakan kita perkara yang besar. Dan dari Roma juga dikatakan, biarlah kita ketika kita melakukan tugas kita didapati menjadi hamba yang setia. Itu sih, itu kesimpulan ya. Terakhir. Dan dari rekan-rekan di rumah, terima kasih banyak ya. Luar biasa. Amin. Terima kasih. Oke, malam hari ini kita akan tutup acara kita. Saya minta Rexi untuk bisa menutup acara kita. Baik, kita berdoa untuk menutup acara kita malam hari.
Bapak, kami kembali mengucap syukur buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, khususnya PA kami di malam hari ini Tuhan Alkitab. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami bahas, apa yang sudah kami seringkan Tuhan tentang mengenai perumpamaan talenta ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang Tuhan berikan kepercayaan, tanggung jawab penuh untuk kami lakukan tugas bagian kami masing-masing Tuhan menurut kekuatan dan kapasitas dan kesanggupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus kami dimampukan untuk menjadi hamba yang setia, bukan hamba yang menjadi hamba yang pemalas, hamba pemberontak, dan hamba berpikiran negatif terhadap orang lain. Biarlah Tuhan kami menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang takut akan Tuhan, dan selalu setia mengerjakan tugas-tugas kami ya Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kami. Nantinya kelak Tuhan akan datang, menjemput setiap kami dan mendapati kami dengan hamba yang setia, dan tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Bapak buat sering malam hari ini. Berkati Kak Roma, berkati Kak Evi, berkati Kesya, berkati hambamu, berkati Kak Ray. Tuhan berkati juga admin dari Alkitab Tuhan. Biarlah Tuhan guna hormat hanya memuliakan nama Tuhan. Diberkati terus sabda, dan melalui sabda banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Terpujilah namamu, termulialah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Kita di akhir Thank you. sekali. Sampai ketemu minggu depan, Reksi, Keisha, dan Bu Evi. Kita ketemu minggu depan lagi. Kami pamit undur diri. Salam Ayo PA. Teman-teman, sahabat Sabda, Alkitab akan terus berlangsung, dan minggu depan kita juga akan ketemu kembali di dalam jam yang sama, 19.30 atau setengah 8 waktu Indonesia Barat, sampai selesai, dan kita akan melihat perumpamaan lainnya. Dalam hal ini kita akan membahas satu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan ini juga pasti terkenal dan teman-teman pasti tahu dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Jadi pastikan minggu depan di Alkitab dan di jam yang sama teman-teman bisa hadir untuk menggali orang Samaria yang murah hati dan apa relevansinya dalam kehidupan kita. Kita akan belajar minggu depan. Dan teman-teman yang ingin akan jadi guest seperti Kak Reksi, seperti Kak Keisha, aku kayaknya ingin belajar dan ingin menjadi tamu nih di waktu berikutnya. Silakan DM ke Instagramnya Ayo PA atau DM ke nomor kita. Nanti nomornya akan dikasih oleh admin. Kita akan kontak dan bisa follow teman-teman untuk bisa menggali bersama-sama dengan kita.